Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian online GKI Rungkut Asri Minggu 14 Maret tahun 2021. Kebaktian hari ini akan dilayangkan oleh Penatua Vo Era Gea dari GKI Gresik dengan tema Dipulihkan dari Pagutan Dosa. Ada dua buah warta lisan. Yang pertama adalah persekutuan doa sektor gabungan yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Maret tahun 2021 jam 19.30 melalui media Zoom. Untuk ID dan passwordnya akan diwartakan di warta gereja dengan acara pujian, renungan, sharing, dan diskusi per sektor. Mohon kehadiran Bapak Ibu jemaat semua dalam acara persekutuan doa sektor gabungan tersebut. Warta lisan yang kedua adalah PURJ, yaitu Perlawatan Umum Rutin Jemaat. BPMK Kasis Banyuwangi akan mengadakan perlawatan umum rutin jemaat ke GKI Rungkut Asri pada hari Sabtu 24 April tahun 2021 jam 18.00 melalui media Zoom. Mohon dukungan doa dari jemaat semua dan anggota jemaat yang sudah CD dapat memberikan masukan dan saran berkenaan dengan PURJ tersebut secara tertulis demi pembangunan gereja ke depan. Surat usulan dan saran tersebut ditujukan kepada majelis jemaat. Marilah kita mengambil saat hening sejenak sebelum kita memulai kebaktian ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Umat Tuhan pada minggu keempat Prapaskah ini, marilah datang kepada Tuhan yang berbelas kasih. Bukalah hidupmu bagi Tuhan yang penyayang. Bertobatlah di hadapan Tuhan yang penyabar. Puji dan muliakanlah Tuhan dengan nyanyian kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian minggu keempat dalam masa Prapaskah ini, kita yakini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Pada hari ini kita beribadah merayakan hari Minggu, hari Tuhan kita. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, sebagai orang percaya kita menyadari bahwa pengorbanan Kristus telah memberi pemulihan bagi dunia ini. Karena itu kita rindu mengalami pemulihan dari hukuman dosa, supaya relasi kita dengan Tuhan, sesama ciptaan dan diri sendiri dapat kembali utuh. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita mengakui setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Tahu, kami terdiam saat menyadari bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang bisa kami sembunyikan dan tutupi. Allah yang Maha Benar, kami tertunduk saat menginsafi bahwa terkadang kami terlalu mengandalkan hikmat dan kemampuan kami daripada bersandar pada anugerah. Allah yang Maha Kudus, kami tersungkur mengakui bahwa hidup kami tidak akan pulih tanpa rangkulan belas kasih-Mu. Ampunilah kami ya Allah, tegurlah dan koreksilah kami untuk kembali pada jalan dan kehendak-Mu. Pulihkanlah kami ya Allah, supaya hidup kami menjadi terang yang menyaksikan kasih dan karya Allah. Demi Kristus kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Allah tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah dari Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhan.
Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Firman yang hidup, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami masih dapat menyaksikan begitu besar anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami diberi kesempatan oleh Engkau untuk dapat bersekutu meskipun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Namun biarlah Tuhan kami boleh melakukannya, boleh bersekutu dengan sungguh dan serius, sebagaimana kami juga melakukannya ketika kami beribadah di gedung gereja. Berkati Tuhan perangkat sinyal yang kami gunakan, agar kami boleh mengikuti peribadahan kami di rumah kami masing-masing dengan baik. Engkau juga yang menjauhkan hal-hal yang mengganggu setiap konsentrasi kami dalam beribadah. Dan biarlah Tuhan, Engkau boleh memberkati hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu yang boleh disampaikan ini boleh meneguhkan, bahkan mengubahkan hidup kami seperti apa yang Engkau ingini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah dan pemberitaan sabda-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Kristus, melalui perantaraan Roh Kudus kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memabut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Dilanjutkan ayat 17 sampai 22. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, barat, utara, selatan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, barat, utara, selatan. Ada mereka yang jadi sakit karena perilakunya yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan, salah mereka, dan mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka berseru pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur karena kasih setiamu Tuhan, karena perbuatannya yang ajaib pada manusia. Biarlah mereka persembahkan syukur, korban syukur kepada Tuhan, dan menuturkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorai. Bacaan kedua diambil dari
Kitab Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang benar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil menurut Yohanes 3, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 21, yang berbunyi demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Prapaskah yang keempat ini kita akan bersama-sama menggumulkan sebuah tema dipulihkan dari
pagutan dosa. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya, karena ini adalah kali pertama saya memimpin dalam ibadah di GKI Rungkut Asri ini. Nama saya Vo Era Gea, ya. Jadi namanya memang terdengar asing, ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, makhluk apa yang sedang berbicara ini? Mengapa namanya begitu aneh, ya? Sebab memang ayah saya adalah orang Nias dan ibu saya orang Sunda, ya. Dan beginilah kira-kira cetakannya. Saya besar di Jakarta. Dan nama Vo Era Gea itu adalah nama dalam bahasa Nias, saudara. Mungkin kalau yang orang Nias sudah paham, ya. Nah, saudara bisa panggil saya Vo, bisa panggil Gea gitu ya. Tapi kalau panggil Gea, usahakan jangan ketika ada keluarga saya. Nanti dipanggil Gea semuanya nengok begitu ya, karena nama belakangnya sama, ya. Atau boleh panggil dengan nama Ramos, ya. Itu adalah nama kecil saya, nama akrab saya, dan Pendeta Theo juga memanggil saya dengan nama Ramos, begitu ya. Dan sekarang saya melayani di GKI Gresik, saudara, bersama dengan Pendeta Gideon. Nah, saudara-saudara, ada pendapat yang mengatakan bahwa keadaan yang sulit itu dapat memperlihatkan karakter seseorang yang sesungguhnya. Nah, rasanya pendapat ini tidak bisa dikatakan salah juga, ya. Bahwa memang pendapat ini ada benarnya. Kita sudah melewati atau bahkan masih di dalam masa yang sulit ini, ya. Sudah setahun kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Kalau kita flashback pada tahun yang lalu, ya, ketika pandemi ini masuk dan juga kemudian banyak orang yang terdampak, begitu ya, maka ada begitu banyak karakter-karakter yang dinampakkan. Pandemi menyingkapkan sifat-sifat orang yang sesungguhnya. Kita mungkin pernah mendengar bahwa orang itu menjadi serakah, ya, ketika dulu itu banyak orang yang belanja itu betul-betul diborong, ya, takut kehabisan, takut kekurangan. Maka dibeli yang banyak sehingga kemudian ada begitu banyak orang yang tidak kebagian. Kita juga mendengar kabar di mana orang itu menjadi licik sekali karena berusaha menimbun perlengkapan medis, masker, hand sanitizer dan sebagainya, dan dijual dengan harga yang mahal. Ada juga yang kemudian orang menjadi sulit mengendalikan emosi, ya. Berapa banyak orang yang marah ketika diperingatkan untuk mengenakan masker, jangan lupa cuci tangan, ya. Ada orang yang gak terima, saudara. Ada orang yang kemudian jadi marah-marah dan emosi gak karuan karena ditegur atau diperingatkan untuk memakai masker. Atau di dalam kehidupan bergereja kita, ya. Apakah kita masih setia beribadah meskipun di rumah masing-masing, atau jangan-jangan kita justru malah tidak peduli, ya. Bahkan menjadi tidak karuan lagi, ibadah jadi tidak serius dan sebagainya. Dan percaya saudara bahwa meskipun pandemi ada sisi positifnya, ya, ketika ada pembatasan berskala besar itu, ya, orang semuanya itu bekerja di rumah, ya, sekolah di rumah, ternyata tingkat kekerasan
yang terjadi juga meningkat. Dari persoalan-persoalan yang kecil sampai persoalan-persoalan yang besar itu bisa diributkan. Karena intensitas pertemuan antara anggota-anggota keluarga itu lebih banyak daripada biasanya. Maka keadaan yang sulit dapat memperlihatkan karakter seseorang. Dan itu juga yang terjadi dalam bacaan pertama kita ya, Bilangan 21 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-9. Di situ kita bisa melihat bagaimana kemudian umat Israel itu kemudian mengeluh, bersungut-sungut atas apa yang mereka alami. Ketika mereka itu berjalan di padang gurun, mereka mengeluh atas apa yang mereka alami. Ketika mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau, dan mau mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini?" Situasi yang tidak menyenangkan menampakkan, menyingkapkan karakter umat Israel. Apa yang mereka keluhkan, saudara? Mungkin kita akan mengatakan bahwa mereka kelaparan, mereka kehausan. Namun kalau kita membaca kisah perjalanan umat Israel secara utuh, kita bisa melihat bahwa Allah berkarya. Allah memberikan mana. Allah memberikan air. Allah memberikan burung puyuh untuk makanan dan minuman umat Israel. Namun toh pada akhirnya mereka tetap bersungut-sungut. Sehingga oleh karena itu mereka bersungut-sungut bukan karena mereka tidak bisa makan, melainkan karena keinginan dan kenikmatan yang belum terpenuhi. Sehingga kemudian mereka merasa harusnya kita diam saja di Mesir lebih nyaman, berlimpah daging, madu dan susu di sana. Mereka teriak meminta tolong, Allah menolong, membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Di perjalanan mereka juga tetap dipelihara oleh Allah melalui mana, burung puyuh, air yang kemudian juga disediakan bagi mereka. Namun ternyata mereka masih tetap bersungut-sungut. Sehingga oleh karena itu, karena sikap mereka yang terus bersungut-sungut, maka Allah menyuruh kemudian ular tedung untuk menggigit umat Israel. Di ayatnya yang ke-6 dikatakan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana sungut-sungut itu ya justru kemudian mengakibatkan mereka itu dipakut oleh ular tedung itu. Nah, saudara, yang menarik adalah mereka ini ingin sembuh, tetapi alih-alih diobati dengan misalnya antivirus dan sebagainya ya, anti racun, tetapi justru malah yang dilakukan untuk mereka bisa sembuh di situ cukup nyentrik, saudara. Allah justru meminta Musa untuk membuat patung ular tembaga, lalu diletakkan di tiang
Dan bagi mereka yang ingin sembuh, maka mereka harus melihat ke patung ular itu. Sebuah pengobatan yang rasa-rasanya secara logika mustahil. Bagaimana mungkin orang yang kena racun dari ular bisa sembuh dengan melihat patung ular tembaga? Tapi disitulah karya Allah, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Namun yang perlu kita kritisi adalah kenapa harus memandang patung, dan kenapa juga patung itu adalah patung ular. Kita tahu bahwa hukum Taurat, ya, Allah berfirman tidak ada Allah lain. Jangan membuat Allah lain bagimu, ya, patung-patung dan sebagainya, dan jangan menyembah mereka. Itu jelas sekali dalam hukum Taurat. Tetapi di sini justru dibuat patung, dan patung itu menyerupai ular. Ya. Kalau kita bicara masalah ular, mungkin kita akan berpikir, bukankah ular itu adalah simbol dari iblis? Bukankah ular itulah simbol dari kelicikan? Misalnya kisah Adam dan Hawa, ya. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ya. Yang menggoda mereka itu adalah disimbolkan dengan sosok ular. Ya. Tetapi mari kita perlu kritisi dulu, ya. Mengapa kemudian di situ disebutkan patung ular? Ya. Mengapa harus ular, saudara? Di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa Allah ingin bahwa simbol ular itu tidak semata-mata hanya dipakai atau digambarkan dengan sosok iblis atau kelicikan. Allah justru juga berkarya dengan ular itu. Mari kita menengok bagaimana kemudian Musa yang mampu kemudian diberikan kuasa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Di situ ada ular. Tetapi di situ Allah mau menunjukkan bahwa Allah berkarya dengan ular itu. Bahkan Yesus pun ketika kemudian berpesan kepada murid-muridnya yang akan diutus itu, kamu harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Di sini mau ditekankan bahwa ular itu bukanlah melulu gambaran atau sosok dari iblis. Tetapi Allah mau bisa berkarya dengan ular itu. Dan kalau kita perhatikan di situ dalam bacaan kita, ketika kemudian diminta orang-orang yang dipagut oleh ular itu memandang kepada ular tembaga itu, kata yang dipakai di situ dalam bahasa aslinya adalah wara'ah. Dan itu bukan kalimat atau bukan kata yang dipakai di situ tistaweh, yang artinya menundukkan diri, menyembah, mempermuliakan. Tapi yang dipakai di situ adalah kata wara'ah. Melihat, memandang, hanya itu. Sehingga oleh karena itu di sini tidak ada unsur penyembahan, tidak ada unsur ketertundukan, tidak ada unsur kemudian menduakan Allah, karena hanya memandang, saudara. Nah, kisah mengenai ular tembaga ini, saudara, tipologi ini kemudian digunakan oleh Yesus ketika ia bercakap-cakap dengan Nikodemus dalam bacaan Injil kita.
Ayatnya yang ke-14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Di sini Yesus hendak menegaskan bahwa ketika umat Israel ingin sembuh dari gigitan ular itu, maka ia harus memandang ke ular tembaga itu. Maka jika kita manusia dipagut oleh dosa, maka agar selamat, agar memperoleh keselamatan, kita perlu melihat dengan percaya karya Kristus di dalam salib itu. Mungkin kita tidak pernah, atau mungkin ya, kemungkinan untuk digigit ular itu kecil sekali, atau mungkin tidak ada. Tapi setidak-tidaknya dalam kehidupan kita, kita sering kali digigit oleh dosa-dosa kita. Dan itu terus berkali-kali. Ya. Maka bagaimana supaya kita bisa pulih, bagaimana supaya kita selamat dari gigitan dosa itu? Maka kita perlu memandang dengan percaya Kristus yang tersalib itu. Karena hanya dengan anugerah dari Kristus itulah kita memperoleh keselamatan. Hanya dengan itu. Sebab manusia tidak bisa memulihkan diri sendiri dari dosa-dosanya, tidak bisa. Hanya dengan anugerah Allah itu. Maka percakapan antara Yesus dengan Nikodemus ini mau menegaskan bahwa ritual ibadah, perbuatan baikmu itu tidak semerta-merta menyelamatkanmu dari dosa. Tapi hanya karena anugerah Allah lah kamu diselamatkan. Bukan karena kita seberapa rajin beribadah ikut pelayanan. Mungkin kalau hari Minggu kita ibadah di rumah gak cukup satu, mungkin bisa pindah ke channel-channel yang lain, ikut ibadah yang lain. Bisa 3, 4, atau 5 kali. Tapi bukan itu kemudian yang dapat menyelamatkan kita. Keselamatan kita itu adalah anugerah dari karya Yesus di kayu salib itu. Oleh karena kita telah diselamatkanlah, maka kita itu hadir untuk menghadirkan kasih Allah di dunia ini. Saudara, dengan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, di situ dosa-dosa kita disingkapkan, dosa-dosa kita dinampakkan, dan di situ kesempatan kita untuk mengalami pembaruan dan perubahan hidup. Jangan sampai kemudian kita terlambat. Ya. Ketika saya dulu masih kuliah, saudara, saya paling senang yang namanya kulineran. Apalagi kalau kulinerannya itu adalah kulineran masalah daging. Wah, itu nikmat sekali, saudara. Di tempat saya kuliah, di daerah Proklamasi itu ada sate dan sop kambing. Wah, itu nikmat sekali, saudara. Ya. Kami hanya bisa menikmati itu ketika awal bulan. Setelah itu, tahu sendirilah ya, yang anak-anak kosan bagaimana. Itu kan ada siklusnya ya. Kalau di minggu pertama itu biasa minggu yang melimpah ruah. Ya. Minggu kedua ya mungkin agak turun lah begitu ya. Enggak terlalu mewah-mewah banget lah ya. Minggu 3
ya. Minggu ketiga sudah memasuki minggu-minggu Indomie dan teman-temannya, begitu ya. Dan minggu terakhir, minggu keempat, minggu Via Dolorosa gitu ya, bagi anak-anak kosan mungkin cuman ya ngemil-ngemil Promak lah begitu ya, sama Energen lah gitu ya, supaya bisa bertahan begitu ya. Nah saudara, suatu ketika saya dan rekan teman saya, ayo ya kita pergi, kita makan sop dan sate kambing itu. Wah, itu enak sekali saudara ya. Kalau ketika kami pesan begitu ya, seorang rekan dia nambahnya bahkan memesan 1 porsi lagi saudara. Lalu saya bilang, ya hati-hati loh ya, makan itu memang nikmat sekali, tetapi kalau berlebihan, nah itu bisa menjadi penyakit ya. Lalu rekan saya mengatakan, udahlah, wong sebulan juga sekali, itu pun minggu pertama ya. Ya nggak apa-apa lah, kita puas-puasin makan. Wah, dia makan dengan lahapnya gitu ya, sampai memesan 1 porsi lagi kambing gitu ya. Waduh, pulang kenyang, wah itu udah rasanya puas sekali. Besoknya saudara, ketika bangun pagi itu, rekan saya mengeluh bahwa kepala dan leher tegang saudara. Lalu saya mengatakan, sudah dibilangin kemarin ya, yo kalau makan itu yo berhikmat gitu loh. Gak apa-apa sebulan sekali, tapi tetap berhikmat gitu. Lah kan jadinya begini ya, ternyata tegang leher dan kepalanya, pusing ya, karena terlalu banyak makan yang berlemak-lemak itu gitu ya, bikin darah tinggi saudara. Yang mau saya katakan adalah orang baru sadar ketika sudah jatuh, ketika sudah berada pada titik bawah, baru kita sadar. Namun ketika kita hidup dengan percaya dan melihat karya keselamatan di kayu salib itu, pada titik itu kita harusnya menjadi pribadi-pribadi yang tidak sadar, atau yang kemudian baru kena batunya baru sadar. Tetapi kita perlu menyadarinya dari awal, mumpung kita itu masih punya kesempatan, mumpung kita masih diberikan hidup oleh Allah di dunia ini. Maka marilah kita merespon anugerah Allah itu, keselamatan itu, dengan hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak hidup hanya ketika baru kena imbasnya baru sadar, tapi sadarlah sebelum kena imbasnya. Dan disitulah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Allah hadir untuk dunia, untuk semesta ini. Maka mari kita meresponnya dengan hidup dalam anugerah itu, ikut mengerjakan misi Allah, menjaga keutuhan ciptaan, menolong sesama, memelihara, bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kiranya kita boleh dipulihkan dari setiap gigitan-gigitan dosa di dalam hidup ini. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kami bertiup dan
Marilah bersama umat percaya dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang boleh Kau curahkan dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh meresponnya dengan hidup di dalam anugerah-Mu, yang mau ikut mengerjakan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini, untuk menjaga dan merawat keutuhan ciptaan, untuk peduli dan menolong sesama kami. Ya Allah, kiranya Engkau boleh memampukan setiap kami. Kami sadar bahwa kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Hanya dengan anugerah karya keselamatan-Mu lah kami beroleh selamat. Ya Allah, dalam syafaat ini kami pun juga mau berdoa untuk gereja-Mu GKI Rungkut Asri. Di tengah-tengah kehadirannya, kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati gereja ini, agar nama-Mu boleh dipermuliakan, agar berkat cinta kasih dan damai sejahtera boleh diwujud nyatakan melalui kehadiran gereja-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan Pendeta Theonoia dan keluarganya. Engkau pakai terus ia untuk dapat menyatakan kasih, damai sejahtera di tengah-tengah setiap kehidupannya dan pelayanannya. Engkau juga berkati kesehatannya Tuhan. Pun kami juga berdoa untuk rekan-rekan penatua, rekan-rekan aktivis, mereka juga yang ikut ambil bagian. Kiranya Tuhan Kau boleh berkati, agar mereka juga boleh dengan semangat untuk terus memberikan yang terbaik, agar kiranya Tuhan nama-Mu juga boleh dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Berkati para karyawan, anggota jemaat dan simpatisan. Jikalau ada pergumulan-pergumulan yang dialami, jikalau ada saudara-saudari kami yang juga terpapar COVID-19, yang juga berjuang agar pulih, Tuhan kiranya senantiasa mendampingi dan beserta dengan mereka, agar mereka boleh bangkit, boleh tetap semangat, dan memiliki kerinduan untuk segera pulih. Tuhan juga berkati setiap kami yang mungkin mengalami pergumulan penyakit yang lain. Tuhan juga kiranya boleh berkarya melalui tangan-tangan medis, dokter dan perawat, maupun obat-obatan, makan dan minuman yang digunakan. Kami percaya Tuhan juga bekerja melalui itu semua.
Kami juga berdoa Tuhan, barangkali ada di antara kami yang bergumul karena ekonomi yang terdampak, pemotongan pendapatan, namun di satu sisi ada begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau boleh mengajarkan arti cukup dan juga arti untuk berjuang, tidak menyerah dengan keadaan. Kami percaya ya Allah, Engkau juga berjalan bersama dengan saudara-saudari kami yang bergumul karena masalah ekonomi. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang juga masih sampai saat ini harus melakukan studinya, sekolah ataupun perkuliahannya di rumah masing-masing. Barangkali mereka sudah mulai mengalami kejenuhan atau mungkin sudah tidak semangat lagi. Namun biarlah Tuhan, Engkau boleh terus memberkati agar mereka boleh terus memberikan yang terbaik. Mereka belajar dengan sungguh, mereka dengan semangat untuk menimba ilmu meskipun dilakukan di rumah masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang pada minggu-minggu ini merayakan hari ulang tahun atau hari jadi pernikahan. Kiranya Tuhan boleh terus menjaga dan merawat mereka. Di pertambahan umur ini, kiranya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, semua seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, para pemimpin kami yang di pusat maupun yang di daerah. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat agar mereka mampu menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Begitupun juga dengan para tenaga-tenaga medis, garda-garda terdepan di dalam tugas mereka untuk bisa memulihkan dari keadaan pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga yang menolong dan membantu mereka. Ya Allah, kehidupan kami serahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Kristus, melalui perantaraan Roh Kudus kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Amin. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer ke rekening GKI Rungkut Asri ataupun melalui QR Code GKI Rungkut Asri. Persembahan untuk pembangunan gereja, Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer ke rekening Mandiri. Untuk persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya di dalam amplop tertutup dan dimasukkan di kotak persembahan yang ada di gedung gereja. Ataupun Bapak Ibu bisa menginfokan kantor gereja untuk mengambil persembahan di rumah Bapak Ibu di dalam amplop tertutup. Dengan hati bersyukur kita memberi, dengan sukacita kita menyerahkan hidup kita. Mazmur 96 ayat 8 menyatakan, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah yang habis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersukalah
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami semuanya. Sekarang kami memberikan persembahan supaya dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan digunakan untuk karya pelayanan kami. Berilah hikmat bagi majelis jemaat untuk mengelola persembahan ini dengan bertanggung jawab agar menjadi berkat dalam pelayanan gereja-Mu. Amin. Saudara, marilah kita menghidupi hidup yang tetap memandang percaya pada karya Kristus di kayu salib itu, sehingga kita boleh dapat menjalani keseharian kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami siap diutus ke dalam dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kiranya Allah Maha Kasih dan Maha Mulia berjalan bersama kita setiap hari, menyertai kita untuk memulihkan kehidupan siapapun yang kita jumpai, dimanapun kita berada. Kiranya rahmat dan berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana, Hosana,